Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Pak Al-Gindi. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai berbagai macam hal keragaman budaya di Indonesia. Kita sudah belajar rumah adat, suku, senjata, pakaian, dan lain-lain. Selain itu kita juga sudah belajar mengenai nenek moyang suku bangsa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana bersikap dalam keberagaman tersebut. Kita akan belajar bagaimana kita menanggapi, merespon tentang keanekaragaman yang kita miliki di Indonesia ini. Baiklah, tanpa perlu menunggu lama, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Kebersamaan dalam keberagaman. Sekarang coba buka buku kalian halaman 47. Sudah dibuka? Baik, kita lanjutkan. Kebersamaan dalam keberagaman. Keberagaman merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya. Meskipun beragam, tetapi kebersamaan dalam keberagaman masih banyak kita temui, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Ada banyak contohnya. Nanti kalian bisa sebutkan setelah pelajaran selesai. Apakah di lingkunganmu terlihat kebersamaan dalam keberagaman? Maksud Bapak adalah contoh kebersamaan dalam keberagaman di lingkungan kalian. Coba kalian ingat-ingat. Kemudian, apa manfaat dari kebersamaan dalam keberagaman? Nah, untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, sebelumnya, mari kita pelajari lebih dalam mengenai kebersamaan dalam keberagaman. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pada bab ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, mengetahui apa itu kerjasama dalam keberagaman budaya. Yang kedua, manfaat dari kebersamaan dalam keberagaman. Yang ketiga, menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Coba kalian buka halaman 61. Bagaimana? Sudah dibuka? Nah, di halaman 61 ada bacaan mengenai gotong royong memperbaiki jembatan. Nanti kalian bisa baca sendiri. Kerjasama dalam keberagaman budaya. Apa sih kerjasama itu? Nah, kerjasama dalam keberagaman budaya merupakan sikap yang harus dikembangkan. Sikap tersebut akan semakin memupuk persatuan dan kesatuan. Jika setiap dari kita bekerja sama dengan baik, maka kebersamaan dalam keragaman akan terus terjaga. Seperti yang kalian pelajari di materi subtema 1, apa itu pentingnya kerjasama? Biar apa? Biar rukun, biar damai, hidup menjadi lebih mudah. Ada banyak manfaatnya. Berikutnya, manfaat kebersamaan dan keberagaman. Kalian bisa saksikan gambar yang muncul di sini. Gambar apa anak-anak? Ya, mereka bergotong royong membangun rumah. Misalkan tetangga kita mengalami bencana, musibah, di mana rumahnya terbakar karena kecelakaan atau musibah dari alam. Kalau itu tetangga kita, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan cuma diam saja melihatnya dan bilang, oh kasihan, cuma itu saja? Nah, itu bukan sikap yang bagus. Karena kita tinggal di lingkungan yang sama, kita tinggal di masyarakat yang sama,
Kita bisa membantu dengan apa? Bergotong royong, membantu membangun kembali rumahnya. Nah, berikut manfaat kebersamaan dan keberagaman. 1. Meningkatkan rasa sosialisasi dan kekeluargaan. Dengan kita sering melakukan kerjasama, kita bisa memupuk, membangun rasa sosial, jiwa sosial dan juga kekeluargaan. Membuat kita bagaimana? Membuat kita lebih akrab dengan tetangga-tetangga, dengan teman-teman sekitar rumah. Membuat kita menjadi lebih saling mengenal, akur. Coba kalian bayangkan kalau kalian nggak pernah bantu-bantu di tetangga-tetangga, nggak pernah bantu bersih-bersih, nggak pernah bantu-bantu gotong royong ataupun kerja bakti, kalian nggak akan kenal tetangga kalian. Jadi jangan hanya diam di rumah, keluar dan bersosialisasi untuk meningkatkan rasa kekeluargaan, menjalin kebersamaan. Nah, dengan kita kompak, sering melakukan kerjasama, gotong royong, kita menjadi lebih dekat, menjalin rasa kebersamaan. Bagaimana bisa menjalin rasa kebersamaan? Misalnya kalau kita ada musibah, tetangga kita pasti juga akan bantu. Meringankan pekerjaan. Nah, coba kalian bayangkan, membangun rumah kembali seperti ini lebih mudah mana? Sendirian atau dengan orang banyak? Tentu saja semakin banyak semakin cepat. Pekerjaan menjadi lebih cepat selesai jika dilakukan dengan kerjasama bersama-sama. Meskipun banyak orang, itu tidak cukup. Harus apa? Kompak. Percuma banyak tetapi nggak kompak, sendiri-sendiri nggak bisa diatur, ya tetap saja lama selesainya. Selain banyak juga butuh kebersamaan. Biar apa? Biar kompak. Menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, dengan kita sering bekerja sama, dengan kita sering melakukan aktivitas bersama-sama, menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat di lingkungan tersebut. Berikutnya, manfaat kebersamaan dan keberagaman, belajar untuk saling menghormati. Dengan sering melakukan segala sesuatunya bersama-sama, kita bisa belajar saling menghormati. Nah, berikutnya buka halaman 71. Kita akan belajar bagaimana menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Sudah dibuka? Meski terdapat beberapa agama di Indonesia, para penganutnya hidup saling menghormati dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Islam di masjid, Kristen di gereja, dan lain-lain. Mereka semua hidup rukun dan bersatu sebagai siapa? Bangsa Indonesia. Kerukunan umat beragama di Indonesia ini patut disyukuri dan harus dijaga. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Mutahanah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang orang Islam untuk berbuat baik, berlaku adil, dan tidak boleh memusuhi penganut agama lain selama mereka tidak memusuhi atau tidak memerangi atau mengusir orang Islam. Nah, bagaimana kita menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia tersebut? Pertama, mengembangkan rasa toleransi. Nah, bagaimana menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengembangkan rasa toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menghargai penganut, kelompok, atau individu lain. Toleransi juga berarti kesabaran. Kedua, menikmati dan menghormati perbedaan. Perbedaan bisa kita nikmati dan kita harus menghormatinya. Ketiga, menghormati orang lain tanpa memandang agama atau latar belakang lainnya. Entah itu sesama muslim atau berbeda agama, atau orang kaya, orang miskin, seorang pembantu, seorang karyawan, semuanya harus dihormati tanpa memandang
latar belakangnya. Berikutnya, menggunakan tata krama sebaik mungkin terhadap siapapun. Entah itu orang lebih tua atau lebih muda, kita harus sopan menggunakan tata krama sebaik mungkin. Yang kelima, tidak membeda-bedakan pemeluk agama lain. Kita harus adil, tidak boleh membeda-bedakan. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan Bapak, sekarang tugasnya ada 4. Jawablah pertanyaan berikut, di mana di buku tulis soal beserta jawabannya. Untuk kali ini tulis soal beserta jawabannya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.